Pertanyaan terbesar para trader adalah bagaimana cara memprediksi pergerakan harga ke depan. Apakah akan naik ataukah akan turun? Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas seluruh kunci analisis teknikal yang esensial. Mulai dari cara membaca grafik hingga eksekusi entry yang terkonfirmasi. Jika Anda bisa fokus selama 15 menit ini, Anda sudah menguasai dasar trading yang digunakan oleh para profesional. Mari kita mulai. Analisis teknikal adalah cara membaca riwayat pergerakan harga yang terekam dalam sebuah grafik. Ada berbagai jenis grafik, tetapi kita akan fokus pada candlestick karena memang ini yang sering dipakai ya. Candlestick jauh lebih detail daripada grafik garis karena menunjukkan 4 hal dalam satu periode waktu. Misalnya dalam time frame H1 atau 1 jam. Open yaitu harga pembukaan, close harga penutupan, high harga tertinggi yang pernah dicapai, terus ada low harga terendah yang pernah dicapai. Nah, candlestick ini menunjukkan 4 itu ya. Candlestick juga memiliki ekor shadow, ekor panjang menunjukkan adanya penolakan atau rejection di harga tersebut. Jika ekor atas panjang berarti ada tekanan jual yang kuat. Membaca candlestick adalah langkah awal untuk memahami psikologi pasar. Dari sebuah metode analisis teknikal di dunia, inti hanya ada 2, yaitu 1 tren dan 2 area penting, yaitu area support dan resisten. Untuk tren yaitu arah pasar. Pertama ya, tren dulu. Kita harus tahu harga sedang bergerak kemana. Tren naik, uptrend. Harga bergerak naik ditandai dengan puncak high dan lembah low yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Higher high, higher low. Tren turun yaitu downtrend. Harga bergerak turun ditandai dengan puncak dan lembah yang selalu lebih rendah dari sebelumnya. Lower high atau lower low. Aturan emas, jika tren sedang naik, Anda hanya boleh cari posisi buy. Jika tren sedang turun, Anda hanya boleh cari posisi sell. Jangan melawan arus ya. Kita ikuti aja. Market struktur adalah kerangka utama yang mendefinisikan tren. Tren naik akan terus berlanjut selama lembah low terakhir tidak ditembus. Kapan tren berubah? Tren naik dianggap selesai dan berpotensi berubah menjadi turun ketika harga menembus low terakhir. Ini memberikan sinyal awal bahwa kita harus berhenti mencari buy dan mulai mencari sell. Kita lanjut ke SNR. Adalah garis harga yang sering disentuh dan memantul. Resisten garis di atas harga saat ini area jual karena dianggap mahal. Support garis di bawah harga saat ini area beli karena dianggap murah. Cara menarik SNR, cari harga-harga puncak atau lembah yang menyebabkan penolakan signifikan atau area yang berulang kali disentuh. SNR yang kuat adalah area yang sering mantul di area tersebut. Seperti itu. Jika tren naik, kita mencari buy di area support. Kita menunggu harga turun sebentar, koreksi ke area support sebelum melanjutkan kenaikan. Jika tren turun, kita mencari sell. Kita fokus untuk sell di area resisten. Setelah tahu tren dan SNR, mari kita tambahkan 2 alat konfirmasi untuk entry yang lebih tajam lagi. 1, trendline ya. Trendline itu adalah garis tren. Cara tarik untuk menggunakan tren ini, hubungkan minimal 2 titik puncak resisten atau 2 titik lembah support saat harga bergerak miring. Fungsinya, garis tren menciptakan sebuah channel. Entry terbaik adalah saat harga menyentuh garis tren yang searah dengan tren utama. Misal, saat uptrend, entry buy terbaik adalah di garis trendline support bawah. Selanjutnya, Fibonacci retracement adalah alat yang menunjukkan area probabilitas pembalikan harga atau koreksi. Cara tariknya atau cara menggunakan ini, jika tren naik ya, tarik dari titik terendah ke titik tertinggi terakhir. Dan jika sebaliknya tren turun, tarik dari titik tertinggi ke titik terendah terakhir. Kita fokus ke beberapa level saja. Untuk area entry terkuat biasanya ada di level 61,8% atau 78,6%. Jika harga koreksi ke level ini, peluang reversal atau pemantulan kembali mengikuti tren sangat tinggi.
Target profit atau TP ya level 27,0. Fibonacci digunakan sebagai alat profit minimal sebuah harga yang memantul dari area entry 61,8%. Untuk target profitnya di minus 27,0% gitu. Kapan waktu yang tepat menekan tombol buy atau sell? Jika harus nunggu konfirmasi dari candlestick di area penting yang sudah kita tandai, yaitu SNR, trendline, atau level Fibonacci gitu kan. Untuk konfirmasi candlestick, momentum candlestick breakout ya. Candlestick panjang yang menembus area penting tersebut gitu. Ini menunjukkan tekanan kuat. Biasanya harga akan lanjut ke arah tembusan. Jangan entry melawan breakout. Rejection candlestick itu bisa jadi pin bar atau tombak ya. Candlestick dengan badan kecil dan ekor panjang di area penting ini menunjukkan kelelahan harga dan adanya penolakan kuat. Waktu entry terbaiknya lakukan entry sell ketika Anda melihat candle rejection muncul di tepat area resisten atau di sekitar area level Fibonacci 61,8% dan tren sedang turun, lakukan entry buy sebaliknya. Mari kita gabungkan semuanya dalam satu skenario. Pertama, identifikasi tren. Tren sedang turun misalkan, tentukan area entry. Kita mencari sell di area resisten berarti. Terus konfirmasi dengan indikator yang pertama tadi, yaitu trendline. Harga menyentuh garis tren atas atau resisten. Konfirmasi 2, Fibonacci. Area tersebut juga bertepatan dengan level 61,8 misalkan di Fibonacci. Konfirmasi 3, candlestick. Muncul rejection candlestick pin bar tepat di area pertemuan ketiga alat tersebut. Nah, area ini adalah area entry dengan probabilitas tertinggi. Pasang stop loss SL sedikit atas dari resisten terdekat. Dan untuk pasang take profit minimal di level minus 27,0% dari Fibonacci itu gitu ya. Di level Fibonacci itu di 27,0%. Biasanya kalau saya seperti itu. Analisis teknikal tidak perlu rumit, cukup kuasai tren, market struktur, SNR, dan konfirmasi. Kunci keberhasilan Anda selanjutnya adalah praktik, dan praktik. Latih mata Anda di chart dan kuasai dasar-dasar ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.